Artinya, nabi-nabi palsu yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang mengajarkan pengajaran mereka itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus. Itu yang disebut kategori nabi-nabi palsu. Iya, saya tahu itu bertentangan dengan ajaran Yesus menurut Anda. Ya, kita setuju. Aku setuju di situ. Maksud aku, buah dari pengajaran itu kan menghasilkan banyak orang yang tersesat. Ya kan? Dari hasil pengajaran itu menghasilkan banyak orang yang tersesat. Nah, kalau dari segi intern Kristen gitu kan, nah di mana Kristen kan banyak denom. Nah, denom yang paling banyak tentunya adalah triteos gitu kan. Nah, apakah ada nubuatan terhadap triteos ini bahwasannya ini adalah hasil atau buah dari pengajaran nabi palsu triteos ini? Karena saya pun sendiri mengakui sebagai umat muslim percaya kalau triteos ini paling banyak kalangannya, golongannya, umatnya gitu, dibanding Wanes, dibanding Katolik, dibanding dengan Saksi Yehova dan lain sebagainya gitu. Gimana menurut Anda, Bang Meme? Iya, saya sudah katakan tadi bahwasan nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang mengkategorikan dirinya sebagai nabi, lalu pengajarannya itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu dikategorikan nabi-nabi palsu. Nah, contoh begini ya, jangan marah ya. Saya ulang lagi ya, jangan marah ya. Dari sudut pandang Alkitab, bahwasan Nabi Muhammad itu dikategorikan nabi palsu. Kenapa saya katakan Nabi Muhammad itu dikategorikan nabi palsu dari sudut pandang Alkitab? Karena memang Nabi Muhammad mengajarkan tentang Tuhan yang diajarkan oleh para nabi itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Artinya ajaran Muhammad itu bertentang dengan seluruh para nabi. Nah, itu yang dikategorikan bahwasan nabi-nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Contoh, Yesus mengatakan Tuhan di surga, Muhammad mengatakan Tuhan di atas arsy. Yesus mengatakan Tuhan adalah roh, Muhammad mengatakan Tuhan adalah zat. Artinya itu kan bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus. Maka kategori nabi-nabi palsu adalah nabi yang mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi Israel. Loh, ya enggak Bang Me. Yesus kalau kita tanya di mana Tuhan itu keberadaannya, berada di Oranon, di langit. Begitu juga Rasulullah kalau ditanya di mana, di atas ars. Betul, itu di atas. Arsy yang disampaikan Muhammad itu bukan berarti di atas langit. Arsy itu. Iya, arsy memang iya tahu. Di atasnya arsy itu. Yang tidak diketahui apa namanya. Aula emang itu tahu bukan. Bang Meme, arsy itu tahu apa? Tahu. Jadi aula Apa itu apa jawab dulu, arsy itu apa? Iya. Apa? Diam dulu Bang Eri. Arsy itu apa? Iya. Arsy itu Apa? adalah sebuah kedudukan yang tertinggi selain alam semesta. Balua. Artinya arsy itu paling tertinggi. Arsy itu singgasana. Iya, tahu. Singgasananya Allah, kedudukan yang tertinggi. Balua. Jadi arsy itu adalah kedudukan atau singgasana. Tetapi menurut penafsir para ulama bahwasan Allah itu tidak bertempat duduk. Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Jadi dia tidak membutuhkan arsy untuk bertahta. Itu yang harus dipahami dulu ya. Tapi cepatlah Bang Juma, biar di sini ku preteli dulu dia nih. Aku udah lama nggak preteli. Gayamu preteli Bang Juma Balua. Bang Juma, open mic Bang Juma. Aku udah pengen preteli dulu, ini udah lama ini. Yang kalah dicambuk itu aja. Bang Meme, nubuatan itu siapa yang menggenapi? Banyak nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Siapa ini yang menggenapi, Bang Meme? Jujurlah, kalau dari kalangan Kristen kan Tritunggal yang paling banyak. Enggak, jangan ke situ. Oke. Kan saya bertanyakan dari kalangan Kristen aja lah, nggak usah kalangan lain-lain. Iya. Jadi nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus itu tidak berbicara secara spesifik, tetapi berbicara secara globalisasi. Kenapa dia mengatakan secara globalisasi? Karena memang Yesus itu datang ke dunia itu diperuntukkan untuk bangsa-bangsa. Maka dia berbicara secara globalisasi, tidak tertuju kepada salah satu bangsa saja atau salah satu kaum. Nah, kalau berarti ajaran kan? Ajaran kan. Nah, kalau dari keseluruhan ya, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, yang paling banyak pemeluk agama Kristen itu pemeluk agama Kristen atau Islam? Atau Hindu atau Buddha? Agama yang terbanyak di dunia itu adalah agama Kristen.
Itu Ya benar. sudah, berarti nubuatan ini terhadap kalian Bang Meme. Ya saya lanjutkan lagi ya. Agama yang terbanyak Kan tadi adalah saya- Nggak mau agama. jujur dia, nggak mau jujur. Nah, itu tadi Anda bilang bukan satu golongan, bukan apa. Ini untuk seluruh umat Jadi manusia. Ya udah kita begini ikuti. dengar ya. Nabi itu setelah tangkatnya Yesus ke surga itu kan diakui hanya ada dua setelah Yesus. Paulus diakui sebagai nabi, lalu Siapa Muhammad yang juga diakui ngakui? sebagai nabi. Siapa yang ngakui Bang Meme? Kan dia yang mengakui sendiri itu. Iya, Mengaku sabar. sendiri. Setelah naiknya Yesus ke atas surga, hanya ada dua nabi yang diakui oleh umatnya. Contoh begini ya, Muhammad diakui sebagai seorang nabi dan Paulus. Nah, kira-kira dari Itu Muhammad Bang dan Juma Paulus ada monitor, Meme. Oh mantap, ini mantap. Lanjut ini. aja dulu. Lanjut aja dulu. Udah mau azan di sini. Udah mau azan. Nah, kan Oh, iya, datang dia. Udah mau azan. Lanjut aja dulu. Kata bentar. Bang Juma lanjut aja dulu, Datang Bang dia. Juma mau azan. Udah mau azan. Kapan ini aku nunggu terus, Bang? Enggak, Sabar sabar. dong. Sabar dong, sabar. Berarti ku preteli dulu si Erik ini dulu, Bang ya. Pretelin. Iya, aku pretelin aja dulu dia nih. Kayak Gaya onderdil beca. bau. Kayak onderdil beca aja. Saya mau preteli. Kok kira dia bengkel, kok kira dia motor. Preteli itu bongkar, Bang, Nubuatan itu siapa yang bongkar. kenapi Bang Meme? Ayo jujur lah Anda. Gimana? Manusia penganutnya satu agama yang paling banyak di muka bumi ini apa? Kristen kah atau Islam kah? Gak jujur tapi dia nggak mau sebut nama ya kan. Nggak Bang jujur dia, Akila, Anda. apa kabar Bang? Lama nggak kelihatan Bang Akila, thank you. Thank you. Lama Bang nggak Akila. kelihatan, itu dari Dubai loh. Ini dari Masya Dubai Allah. Pak Arab, lupa gue. Bang Akila, thank you Bang. Lama nggak kelihatan beliau Bang. Lanjut Bang Heri. Oke, saya lanjutkan lagi tentang nabi palsu ya. Jadi begini ya. Alhamdulillah baik. Kenapa saya mengasumsikan bahwasan nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Muhammad? Itu dari sudut pandang Alkitab ya, saya tidak menuduh. Ini udah Tetapi- pribadi. Tadi katanya global. Sekarang nunjuknya ke Nabi Muhammad. Ya, globalisasi artinya berbicara tentang penghuni yang Kok ada sok di bahas seluruh globalisasi? bumi. Kok sok bahas globalisasi? Sok mau bahas IPS kau? Oh ya. Kita di sini bahas Dengar agama, dulu, bukan Bang bahas Meme. IPS. Coba Jangan tadi lari kok apa ke yang IPS. disebutkan. Globalisasi Kalau siapa? Anda percaya Globalisasi sama Yesus, pula kok bahas. Kalau Anda percaya sama Yesus, tentulah Anda percaya dengan segala ucapan Yesus. Bang Ju. Ya, di situ dikatakan nabi palsu tersebut mengajarkan umat manusia, di mana umat manusia itu akan banyak ikut tersesat oleh sebab ajarannya. Pertanyaan saya, di muka bumi ini ajaran suatu penganut suatu ajaran agama yang paling banyak pengikutnya itu ataupun agama itu agama apa Bang Meme? Ya, saya lanjutkan ya tentang agama apa yang paling banyak di bumi ya. Ya. Agama yang paling banyak di bumi sudah saya katakan tadi. Sudah Maaf ya, ya. sebelum saya jelaskan, saya minta maaf dulu kepada teman-teman muslim yang di bawah bahwasan saya izin untuk mempreteli Erik dulu sebentar. Hai, Udah gaya kau lo preteli, aduh Nanti Bang Juma akan Meme. menjadi target Ah, gaya kau Meme. Macam dia betul kali ilmu kau preteli. Nanti kau yang dipreteli Bang Juma. Nanti best kau. Bang Juma akan mendapatkan sesi berikutnya. Tetapi Bang untuk Akila, sementara thank you. Wah, Erik luar dulu biasa. yang akan saya preteli ya. Ya gak usah pala kau pakai bahasa preteli balua. Macam Iya, udah bagus iya, sekali iya ilmu Bang kau. Meme, silakan. Aku siap. Aku pasrah Bang Meme, aku pasrah. Jadi ya Barakallah. Terima kasih Bang Akila. nubuatan tentang nabi palsu ataupun ramalan tentang nabi palsu yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya di dalam kitab Matius itu berbicara tentang nabi itu akan menyesatkan umat manusia. Nah, nabi yang dimaksud telah menyesatkan umat manusia itu nabi yang mana? Ternyata setelah Tahu. Yesus terangkat ke surga, hanya ada dua nabi yang diakui. Pertama, Paulus ada satu ayat di dalam khususnya Kisah Para Rasul itu disebut dia sebagai nabi. Lalu Muhammad juga mengklaim ataupun saya mengatakan klaim ya karena yang mengangkat Muhammad sebagai nabi itu kan adalah Allah.
Ketika Allah mengangkat Muhammad sebagai nabi kan satu orang tidak ada yang Bang Meme, tunggu dulu. Emangnya di dalam Bible-mu ada Nabi Muhammad? Enggak, kita berbicara tentang kategori Ya nabi udah, palsu. kenapa kau bawa? Kan itu kan tidak ada ya. Nabi Muhammad tidak ada dalam Bible-mu, Bang Meme. Jadi kau gak usah ngarang, Bang Meme. Jadi artinya Bang Erik, pertanyaan Bang Erik, di dunia ini agama siapa yang ngikutin? Agama mana yang paling banyak pengikutnya? Itu pertanyaan daripada Bang Erik. Nggak usah kau bawa Nabi Muhammad. Ini dalam Kristen loh, dalam Kristen. Emangnya ada Nabi Muhammad? Kalau kau membahas Nabi Muhammad, berarti kau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir, Nabi terakhir. Ayo. Oke, saya lanjutkan. Meme. Ya, saya lanjutkan. Baluap. Kan saya tidak pernah mengakui bahwasan Muhammad adalah utusan terakhir. Kenapa saya mengatakan saya tidak mengakui itu? Karena dari sudut pandang Alkitab. Maka dari sudut pandang Alkitab tidak akan pernah mengakui Muhammad sebagai nabi. Kenapa saya katakan Alkitab tidak akan pernah mengakui Muhammad sebagai nabi? Walaupun Muhammad itu mengklaim dia mengajarkan tentang Tuhan yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Tetapi Alkitab tetap membantah bahwasan Muhammad bukanlah mengajarkan Tuhan yang Alkitab membantah bahwasan Muhammad tidak mengajarkan Tuhan yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena begini, di dalam kitabnya para nabi, Tuhan berbicara kepada Abraham, berbicara kepada Yesaya, berbicara kepada Musa, berbicara kepada Ishak, bahwasan pintu iman, pintu keselamatan bagi seluruh umat manusia secara globalisasi itu tidak akan pernah ditetapkan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi Tuhan hanya menetapkan satu bangsa akan dijadikan sebagai pintu iman. Maka dari bangsa inilah berbondong-bondong orang akan mengenal Tuhan. Siapakah bangsa itu? Bangsa itu adalah bangsa Israel. Berarti Tuhan hanya menurunkan pintu iman ataupun nabi itu untuk bangsa-bangsa hanya melalui bangsa Israel. Tetapi jika ada seorang yang lahir di tanah Arab yang mengaku dirinya sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia, maka dari sudut pandang Alkitab dia adalah nabi palsu. Oke, sudah? Udah. Maaf ya, agak sedikit menyakitkan, cuman namanya dialog memang kayak gini ya. Gayamu menyakitkan. Kalau menurut sebentar, oke. Nah, kalau menurut dari sudut pandang pernyataan Yesus di Bible Anda, Yesus selalu menubuatkan datangnya seorang nabi dari saudara mereka sendiri. Siapa saudara mereka? Yaitu dari Bani Ismail. Itu saudara mereka. Itu Anda nggak bisa ngelupakan itu. Anda jangan menghilang-hilangkan itu. Ingat, Nabi Ishak bersaudara dengan Nabi Ismail, di mana mereka ini kedua anak dengan Abraham ini memiliki keturunan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sampai kepada juriah-juriahnya juga. Ya, itu disebut sekarang ini adalah habaib atau habib. Oke. Jadi kita sandingkan ini. Kalau menurut Islam yang mengajarkan nabi palsu itu adalah Paulus. Kita cek kebenarannya. Apakah benar Paulus ini ajarannya bernasabkan sampai kepada Yesus atau tidak? Ya? Atau sampai ke Abraham atau tidak? Oke. Analogi yang saya bawa, dua orang salesman membawa produk yang sama. Contoh yaitu pisau cukur, Bang Meme. Nah, satu orang salesman ini mengenakan atribut lengkap. Dia mengenakan pakaian seragam yang lengkap. Ada ID card-nya, tertera namanya di pakaiannya. Dia menggunakan topi dan menggunakan yang namanya bed nama. Dia di produknya itu tertera juga nama produknya, mereknya, dan lain sebagainya. Nah, sales ini menawarkan kepada seorang pembeli, calon pembeli, lalu dengan mengatakan kualitas dari pisau cukur tersebut mampu dilakukan pemakaiannya bisa dilakukan sampai 10 kali pemakaian. Ya, dengan harga kita katakan Rp5.000. Nah, lalu datang salesman yang satu lagi dengan membawa produk yang sama, yaitu pisau cukur, di mana dia tidak menggunakan atribut lengkap, dia hanya berpakaian biasa. Lalu setelah itu mereknya juga tidak ada. Lalu dia mengatakan kepada calon pembeli, ini bisa digunakan sampai 20 kali.
dengan harga Rp4.500, lebih murah dibanding yang mengenakan atribut lengkap tadi. Nah, dengan perkataannya, dengan embel-embelnya, dengan rayuannya, dia mengatakan mampu digunakan untuk sebanyak 20 kali. Kira-kira yang mana yang Anda pilih tadi? Yang bermerek kah atau tidak bermerek? Silakan Bang ini. Sebenarnya ini kan analogi akrobatik ini. Artinya ini dia ini si Meme ini kalau ngomong, kalau ngejawab macam ini, dia macam sosok ahli dalam berteologi, sosok dia pakarnya Ya, teologi. dijawab aja lah Bang Meme, biar cepat diskusinya. Iya, dia kalau ngomong gitu, Ya, nanti dia sebentar lagi Bang Erik, Bang Zuma, Bang Erik, dengar dulu Bang Erik. Dia kalau menjawab itu, dia bawakan lari dulu, berini dulu, dia berhalusinasi. Iya, tinggal menjawab loh. Tinggal menjawab. Yang mana yang dia pilih? Produk mana yang dia ambil? Dari Iya, salesman yang tidak menggunakan atribut atau salesman yang menggunakan atribut lengkap? Ternyata Iya. begitu. Contoh, kalau seandainya Anda memilih yang tidak menggunakan atribut, begitu Anda cukur kumis Anda, nah itu ujung-ujungnya bibir Anda berdarah. Besok-besok pagi Anda bangun tidur sumbing jadinya bibir Anda di sini. Nah, sementara kalau Anda Bang Erik, bukan kalojingnya ya yang sumbing, bukan kalojingnya ya. Kalau tidak sumbing salah kalau Bang, Bang Meme. Iya, bukan Akibat Anda memilih yang kalojingnya lebih yang murah. sumbing kan, ya kan? Hati-hatilah kome. Aku takutnya kalojing kau yang sumbing me. itu disapa dulu Bang Alto. Waalaikumsalam. Udah jauh ya, nanti kita sapa Bahaya beliau. juga si Meme. Assalamualaikum, Bang Al. Salam. Boleh tanya sama Meme ini tak? Bukan Bang Al. Sebentar. Ini belum Bang selesai, Erik kan Bang. udah jadi korban ini. Bang Al mau maju pula. Sebentar. Saya nggak jadi korban. Saya akan menjelaskan segala sesuatu. Ayo Bang Meme, pilih yang mana? Yang salesman yang tidak mengenakan atribut lengkap atau salesman yang mengenakan atribut lengkap? Yang mana yang Anda pilih Iya. produknya? Oke, saya akan jawab. Jadi Iya. begini ya. Analogi akrobatik ini memang sering digunakan apologet Islam ketika dalam konteks berdialog. Kenapa saya katakan analogi Anda ini adalah analogi akrobatik? Karena begini. Anda menganalogikan sales ya. Sales itu ada dua macam. Ada satu menggunakan atribut tetapi satunya tidak menggunakan atribut. Artinya Anda beranggapan bahwasan yang menggunakan atribut itu adalah yang aslinya. Sedangkan Anda tahu bahwasan secara realitas bahwasan atribut itu juga banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, ada seorang penjahat menggunakan atribut polisi ketika dalam konteks melakukan perampokan. Jadi atribut itu bukan menjamin tentang dia menjual sesuatu itu asli ataupun tidak asli. Maka saya katakan tadi, akrobatik inilah jalan satu-satunya untuk Dijawab aja lah. Dari Kok dari ini tadi arahnya nggak ini? dijawab? Ini kemana arahnya ini? Tinggal pilih aja, Jawab Ini pokoknya Meme. satu membawa barang asli, yang satu membawa barang palsu. Mana yang Anda pilih di sini? Jangan diuraikan lagi yang pakai Oke. atribut tadi Anda bilang Jawab, ngada-ngada, Bang Meme, nyamar jawab. segala macam. Itu poin. Gimana ini? Udah jelas yang menggunakan atribut itu lengkap itu ada mereknya. lebih bagusnya begini aja, lebih bagusnya begini. Jawab dulu. Anda lebih bagusnya Anda memberikan opsi, artinya pilihan pertama atau pilihan yang kedua, artinya kita mutlakkan saja di sini bahwasan Oke, ya pilihan udah makanya pertama tadi saya adalah tanya. salah dan pilihan Yang kedua mana adalah yang Anda benar aja. pilih? Pisau cukur yang harga 5.000 yang hanya 10 kali pemakaian dan atau pisau cukur yang harga 4.500 yang bisa mampu 20 kali pemakaian. Silakan. Oke, kita mutlakkan aja benar dan salah aja ya. Saya lebih memilih yang harga mahal yang asli ya. Benar kalau begitu. Kalau kita kembalikan kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW dan ajarannya Paulus, kalau kita pertanyakan, ada yang mempertanyakan dari mana dasarnya Rasulullah ini mendapatkan ilmu seperti itu? Siapa gurunya? Siapa orang tuanya? Sampai di mana nasabnya? Kalau ditanyakan umat Islam, siapa nasabnya Rasulullah? Sampai ke Nabiullah Abraham alaihissalam. Dan sampai juga ke Nabi Adam alaihissalam sampai.
Nabi Adam juga dari mana? Dari para malaikat. Para malaikat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menceritakan nasab Muhammad Paulus, itu ya, kalau kita Adam pertanyakan siapa? kepada Paulus, hah? Yang menceritakan Izin nasab boleh Muhammad nanya tak? Adam itu siapa? Nabi Adam ya nabi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. di muka Maksudnya bumi. yang menceritakan nasab Muhammad sampai ke Adam itu siapa yang menceritakan? Siapa yang mensejarahkannya? Kiri ya. Udah basuh aja Bang Al, Bang Erik gitu kalau Oke, waktu dia oke, diskusi begini ya. sampai kerja. Isinya Bang Erik ya. Meme, saya mau jelaskan sama kamu ya. Di dalam Bible itu, roh itu kan punya banyak makna ya. Kalian bilang Allah itu roh, Ini kemudian lari ke roh ya, itu. oke. Enggak, sebentar. Kata roh juga dipakai untuk kata nabi. Dalam Yohanes 45 kalau nggak salah itu dikatakan, ujilah roh-roh yang datang itu kepada kalian. Sesungguhnya, sebentar. Ujilah roh-roh yang datang kepada kalian. Sesungguhnya telah banyak nabi-nabi palsu yang keluar. Nah, artinya di dalam Bible itu dikatakan roh juga disebut, nabi juga disebut roh. Nah, betul nggak ini dalam Al-Quran Nabi Isa itu disebut roh, ya, ruh kami itu maksudnya manusia yang Allah ciptakan di dalam rahimnya Maria, itu roh dari Allah, roh yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Jadi baik dalam Al-Quran maupun dalam Bible, roh itu juga disebut adalah kiasan untuk Nabi. Nah, yang diucapkan oleh Yesus apabila nanti roh penghibur itu datang, itu kata gantinya maskulin itu ya. Dia akan membenarkan segala sesuatu dan dia akan memuliakanku nanti, itu kata Yesus. Nah, Nabi yang memuliakan Yesus ya, itu siapa saya tanya? Yang memuliakan dia. Coba, Meme tahu nggak? Nabi yang memuliakan Yesus itu siapa? Memuliakan. Dalam Al-Quran dikatakan dia apa? Dia akan terkemuka ya di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia akan didekat dengan Allah. Al-Quran memuliakan Yesus. Jadi Nabi yang memuliakan Yesus yang dinubuakan di dalam Bible itu cuma Nabi Muhammad SAW. Jadi roh penghibur yang dikatakan akan memuliakan Yesus itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu nggak bisa kamu bantah itu. Faktanya jelas bahwa ujilah roh-roh yang datang kepada kalian, sesungguhnya telah banyak roh-roh nabi-nabi palsu. Jadi roh itu disebut kata ganti untuk nabi di dalam Bible. Di Al-Quran juga pernah dikatakan Allah seperti itu, bahwa Nabi Isa itu adalah ruh kami. Artinya ruh nabi yang Allah pilih untuk dilahirkan dari rahimnya Maryam. Nah, disuruh uji itu kata Yesus, ujilah roh-roh yang roh-roh yang datang itu karena telah banyak nabi-nabi palsu yang keluar. Nah, kemudian dikatakan roh penghibur di situ ya. Roh penghibur itu ya nanti akan menjelaskan sesuatu ya, dan dia juga akan memuliakanku kata Yesus nanti itu. Nah, itu dalam Al-Quran ya jelas bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang memuliakan Yesus. Umat Islam lah yang memuliakan Nabi Isa AS atau Yesus satu-satunya. Jadi itu ada nubuahnya di dalam Bible itu ya. Yesus katakan masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Ya, kenapa? Karena waktu Yesus itu cuma singkat 3 tahun saja mungkin ya. Nah, setelah itu dia akan bangkit ke surga. Nah, kemudian kenapa dikatakan roh penghibur? Karena Yesus itu memang mengalami masa-masa paling sulit dan paling menyedihkan dan paling tragis di antara para nabi. Diludahi, dipukul, diinjak ya, digantung, kemudian disalib ya, ditusuk dan seterusnya. Makanya dikatakan nanti ada roh penghibur. Mereka bersedih dengan kondisi Yesus itu ya, dengan kondisi yang sampai disalib itu ya, dinistakan. Tetapi Yesus menghibur mereka, para murid itu, supaya tidak bersedih. Kenapa? Karena nanti setelah dia bangkit, dia diangkat ke sorga, akan ada roh penghibur yang akan menggantikan, yang akan memuliakan mereka nanti, penerus orang-orang beriman. Dan ini terbukti, hanya Nabi Muhammad SAW yang membebaskan Yerusalem itu lewat sahabatnya Umar bin Khattab dari cengkeraman Romawi, di mana saat itu Yahudi dan Nasrani tidak bisa beribadah di situ, dijadikan tempat buang softtek di situ, buang kotoran di situ, di Al-Quds itu ya, Bait Allah itu ya. Setelah datangnya Umar bin Khattab, Masjidil Aqsa itu dibersihkan, direnov, dan akhirnya orang-orang Ahlul Kitab Yahudi maupun Nasrani dibolehkan kembali beribadah di situ. Nah, itu nubuah yang dikatakan di dalam Bible tadi oleh Yesus, bahwa akan datang seorang penghibur setelahku dan dia akan memuliakan namaku.
Oke, ini tambahan dari saya supaya Bang Meme jangan lupa pesan Yesus. Roh Selamat penghibur. siang. Shalom. Oke, saya Salam. bantah ya, saya bantah sedikit ya. Ya, selamat siang Pak Jusino ya, saya bantah dikit. Selamat siang bro. Oke, monggo silakan. Jadi begini Bang Al ya, orang kalau berdialog dengan saya itu pasti mereka akan menggunakan teologi karet. Nah, ketika teologi karet, Bantah aja, gak usah nyerang pribadi, gak ada manfaatnya. Aku gak nyerang pribadimu, Meme. Kok kalau diskusi sama si Mele nih, supaya menjatuhkan lawan harus kayak diajaknya gitu, dulu ya. kita Tapi mutar-mutar. Kau ini gak mutu. sabar dulu. Iya. Udah lama tapi gitu-gitu Saya aja. tidak akan mundur Ya si walaupun satu Mele inci. nih ya gitu. Bang Al. Sabar ya. Dia kalau diskusi sama dia, ditanya dia jawab, dia aja dulu kita mutar-mutar. Iya. Pokoknya lah kita ke Berayan, terus ke Siantar, terus Saya- ke saya Tarutung, lanjutkan ya. terus balik ke Medan, baru dijawab dia. Ya saya lanjutkan ya. Jadi begini ya, kenapa saya menuduh Bang Al menggunakan teologi karet? Teologi karet itu kan kalau ditarik kan dia melar, bisa aja itu maju mundur kan. Jadi Bang Al Iya, menggunakan teologi. kayak kalau jingkau melar kan. Jadi begini saya jelaskan ya. Kenapa saya mengatakan Bang Al itu menggunakan teologi karet? Karena beliau ini Enggak, kau jelaskan dulu sama aku siapa itu roh penghibur. Kau jawab dulu. Sabar. Sabar Bang Al. Sabar. Jadi kenapa saya katakan teologi karet yang digunakan? Karena memang begini ya, di satu sisi ketika dalam konteks perdialogan itu mereka mengatakan Alkitab ataupun Injil khususnya Perjanjian Baru itu kan sudah diubah-ubah. Tetapi kalau mencari untuk menubuatkan Muhammad, itu Injil itu tidak akan lagi menjadi palsu ataupun diubah-ubah, tetapi akan menjadi benar semua. Nah ini saya katakan kenapa teologi karet? Ya, teologi suka-suka namanya. Nah saya lanjutkan ya. Nah, beliau mengambil Yohanes 14 ayat 26 ini bahwasan Yesus pesan kepada murid-muridnya bahwasan murid-muridnya itu tidak akan kesepian, tetapi dia akan mengutus roh penghibur kepada mereka untuk membimbing mereka. Di Yohanes 14 ayat 26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya Yesus di sini menjanjikan Roh Kudus itu akan diutus untuk membimbing para rasul supaya apa? Supaya mereka mengajarkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu Baca ayat setelahnya, coba ayat setelahnya baca, ayat setelahnya baca dulu. Sabar Bang Al, sabar. Lalu Bang Al menafsirkan bahwasan Roh Kudus di sini itu ditujukan kepada Muhammad. Tetapi Bang Di setelahnya, ayat setelahnya. Ya sabar Bang Al, sabar. Lalu Bang Al itu menafsirkan bahwasan Roh Kudus yang dimaksud di dalam Yohanes 14:26 ini tertuju kepada Muhammad, tetapi beliau lupa. Bukan Roh Kudus, kamu salah. Roh Kudus bukan Roh Kudus, Roh Kudus menjelaskan, menyampaikan. Sabar Bang Al, sabar. Lalu Bang Al menafsirkan itu tertuju kepada Muhammad, tetapi beliau ini lupa. Kenapa saya katakan lupa? Karena menggunakan teologi karet. Nah, di dalam surat Al-Isra 85, dengar baik-baik ya. Kau salah Meme, ayat setelahnya baca dulu. Tadi setelah Roh Kudus tadi baca setelahnya. Sabar Bang Al, sabar. Saya bacakan di dalam surat Al-Isra 85 ya. Jangan kamu potong, baca dulu ayat setelahnya. Roh Kudus menjelaskan apa? Kamu sampaikan dulu, jangan kamu potong. Iya, nanti saya akan Sabarlah, lanjutkan. Bang. Apa yang dijelaskan? Biarkan Bang Al, Meme sabar. bernarasi. Ya Meme kok baca dulu, kok gak baca dulu. Iya, Gak usah aku kok bacakan ini ya. nih. Aduh, gak usah malu kok baca Potong ayatnya, baca. ayat setelah itu. Baca. Iya. Oke. Jadi berkaitan tentang roh di dalam ajaran Islam itu tidak boleh Anda itu menafsirkan sembarangan. Kenapa? Allah itu Baca dulu ayat tadi, baca dulu. Setelah itu Roh Kudus menjelaskan Katanya apa? jangan Baca. potong-potong ayat. Gak potong-potong ayat, bukan kau potong, malah gak kau baca. Bukan motong, kau lewatin. Katanya jangan potong-potong ayat, Meme. Oke, Yohanes 14, Meme. kita baca ya. Nanti, Apa yang dijelaskan kalau Roh Kudus? jingkau ya aku potong ya. Nanti kalau jingkau ya aku potong ya. Kau baca cepat. Oke, aku akan bacakan yang diinginkan oleh kalian ya. Tapi ketika aku bernarasi, sabar ya, karena Bang Juma masih. Ya bacakan dulu, Meme. Baca. Iya, Jangan sayang, sampai kalau sabar. jingkau potong nanti ya. Sabar sayang. Kenapa Si kemanjingnya mau najis dipotong? Bang Juma datang. datang dia. Ih, gua dipanggil-panggil sayang sama kau, najis tau gak? Ya. Oke, salah. Tetapi penghibur yaitu roh yang akan bentar ya. Dalam
Jangan kau potong, terus baca. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini difungsikan untuk mengingatkan kembali. Bukan Roh Kudus, ini Roh Kudus sedang bercerita. Kamu balik lagi ya. Bang Al, sabar dulu Bang Al. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya Yesus akan pergi kepada Bapa dan akan diutus Roh Kudus ke bumi. Jangan kamu tafsir, baca saja sampai habis. Aduh meme, kau tuh salah. Sabaran Bang Al nih. Iya, kamu nafsirkan pula. Bang Al nggak bisa sabaran dia nih. Lanjut. Nah, kukatakan kepada. Iya, jangan kamu tafsirkan. Ya. Saya lanjutkan ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Di sini dikatakan Yesus akan datang kembali dalam berupa Roh. Saya lanjutkan lagi ya. Tetapi aku akan datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga kamu mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya udah habis. Beda terjemahan kamu ini meme, ngawur terjemahannya. Sekarang saya lanjutkan lagi Bang Al, sabar ya. Bang Al menafsirkan bahwasan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu diperuntukkan kepada Muhammad. Nah, kita baca di dalam surat Al-Isra 85, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Ruh. Katakanlah Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi Allah melarang kamu untuk menafsirkan tentang Roh. Kenapa kamu menafsirkan? Kamu ngawur, bukan itu tadi. Bagaimana coba? Ngapain kamu tafsirkan ayat ini diperuntukkan kepada Muhammad, bahwasan Muhammad adalah Apa Roh sih Kudus? Bang Al, ayatnya berapa? Ayatnya berapa Bang Al? Al-Isra 85. Yang tadi bukan tadi yang apa Roh penghibur itu colang dibacakan sampai selesai, tolong ada Bunda blokir. Dia bacanya Iya, itu dipelintir apa? sama dia. Gimana? Roh penghibur itu bacakan sampai selesai itu. Ada 3 ayat kalau nggak salah ke bawah itu. 3 apa 4 itu. Beda tadi dengan yang dia baca. Yohanes 14 ya. enam belas dari 12 sampai 14. Yohanes 16. Roh penghibur itu, roh penghibur. Tadi kan di Yohanes tuh di Bang Juma, monitor waktu ini 2 meter nih. Bagi-bagi Bang Juma. Oke. Ini aku bacakan ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bang Al. terus satu lagi ke bawah. Oke, udah nggak apa-apa lah. Dari situ ya kan beda dengan yang meme baca kan. Dia akan memuliakanku dan kemudian dia akan berkata tidak dari hawa nafsunya, melainkan apa yang dia dengar dari Bapa. Wa mantiku anil hawa in huwa wahyu yuha. Bahasa Arabnya itu. Tidaklah segala apa yang diucapkan oleh Muhammad itu kecuali wahyu yang diterimanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ dikatakan juga bahwa Roh penghibur itu akan memuliakan Yesus.
Nah ini jelas ya dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 12 kalau nggak salah itu ya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus itu nanti dia akan terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Wa minal muqarrabin, wajihang fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Itu bukti nubuah daripada dia memuliakan Yesus ada di dalam Al-Quran ya. Wajihang fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, yaitu Yesus itu dimuliakan di akhirat, di dunia dan akhirat. Itu kata Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu yang diterima dari Allah. Fakta itu, nubuah dari Bible itu ada di dalam Al-Quran. Nah siapa nabinya coba? Di dalam Yohanes katakan, ujilah roh-roh yang datang kepada kamu, karena sudah banyak nabi-nabi palsu yang keluar. Jadi di dalam Bible roh itu disebut juga untuk nabi. Nah nabi siapa coba yang bukan nabi palsu sekarang ini yang memuliakan Yesus? Hanya Nabi Muhammad SAW, Meme. Jadi kalau baca tuh yang benar, yang jujur. Oke lanjut. Oke, aku ya. Habis ini ya. Bang Juma Aku monitor ya. ya. Oh silakan Yosi, silakan. Oke. Jadi apa yang dinarasikan oleh Bang Al ini adalah dusta. Sedangkan Isa dan Yesus itu sudah jauh berbeda, ceritanya sudah jauh berbeda. Tapi nggak apa-apalah kalau dia mau menyamakan lah. Nanti dia akan kelihatan ini dustanya atau enggak. Di dalam Al-Quran bahwa Isa itu yang mau disama-samakan dengan Yesus, ya, itu diangkat hidup-hidup. Nah, itu kata Quran. Tapi di dalam Alkitab atau Bible, Yesus itu kan mati dan bangkit naik ke surga. Nah, ini udah dua hal yang berbeda. Jadi mana yang mau diikutin sebenarnya ya? Isa atau Yesus yang benar? Nah, terus dikatakan bahwa roh ini adalah si Nabi Muhammad. Sedangkan cerita di dalam Quran sudah jauh berbeda. Tetapi ada yang lucu di Quran, aku pernah baca gini. Yang katanya teman-teman bilang di dalam Quran itu Nabi Isa ini diangkat hidup-hidup. Tetapi pas aku baca di surat Maryam 33-34 bahwa Nabi Isa ini dia lahir dan mati dan bangkit naik ke surga. Lah, ini sudah dua hal yang tidak nyambung menurut saya, yang katanya diangkat hidup-hidup, tetapi kok di situ ada wafat ya. Gitu loh Bang Al. Jadi ya janganlah disama-samakanlah Isa dengan Yesus. Itu sangat jauh berbeda. Satu lagi, di dalam Alkitab Yesus selalu membuat banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, ya, membangkitkan orang mati. Tetapi ada di buku yang lain menceritakan namanya diganti dengan nama Isa, dan dia membuat burung dari tanah liat. Buat apa burung dari tanah liat? Gunanya buat apa? Nggak ada guna. Sedangkan yang Yesus lakukan adalah semua berguna. Begitu ya Bang Al. Lanjut Meme. Ini dia bilang buat orang apa burung gak ada guna. Tahu nggak itu ceritanya, ayatnya? Astagfirullahaladzim, dasar Yusinova. Ya Buat apa? Ya lanjut Meme. Ya. Bang Al, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwasan jangan pernah mengutip berkaitan tentang roh yang dinubuatkan oleh Yesus itu di dalam perjanjian baru diperuntukkan kepada Muhammad. Itu tidak boleh. Kenapa saya katakan tidak boleh? Al-Isra 85 itu dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasan berkaitan tentang roh hanya di sisi Allah saja yang tahu. Artinya kalian itu tidak boleh menafsirkan tentang roh-roh. Nah, Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus itu tugasnya roh kebenaran. Salah kamu, roh kebenaran bukan roh kudus. Beda lagi tuh, roh kudus. Roh Kudus, Bang. Roh kudus malaikat. Ngawur. Sabar, itu menurut Islam. Sabar. Roh kebenaran di Bible-mu bukan roh kudus. Sabar. Roh Kudus itu malaikat menurut Islam, bukan Kristen. Saya lanjutkan lagi ya. Kita bicara soal roh kebenaran, bukan roh kudus. Itu beda bab. Bukan. Roh kebenaran, roh kudus adalah sosok yang sama. Tetapi Kenapa kau bilang roh kudus? Aku cerita soal roh kebenaran, bukan roh kudus. Roh kebenaran beda. Aku bilang roh kebenaran, kau bilang roh kudus. Kau nih miring dikit kau nih. Roh kebenaran adalah roh kudus, Bang Al. Nah, kau yang bikin tafsir itu. Gak ada tuh Bible bilang roh kebenaran itu roh kudus. Kau ngawur. Roh kebenaran, roh kudus. Nah ada tadi Bunda blokir baca roh kebenaran bukan roh kudus. Roh kudus itu loh, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu roh kudus baluap.
Beda sama roh kebenaran. Itu ada banyak, ada roh kudus, ada roh kebenaran, ada roh Allah. Di Biblemu tuh banyak roh. Roh gentayangan juga ada. Roh kudus itu yang Gabriel, Meme. Bang Al, maka saya bilang dari tadi teologi karet jangan dibawa sama saya. Roh kudus itu. Dengar. Oke, dengar. Saya ulang. Sebentar, Meme, sebentar. Kau ini nggak ada yang baru. Sebentar. Saya ulang. Dengarkan baik-baik ya, biar kau tak salah ya. Di Yohanes dikatakan ya, ujilah roh-roh yang datang kepadamu ya. Telah banyak nabi-nabi palsu yang keluar. Di Biblemu roh itu dikatakan adalah nabi yang keluar. Makanya harus diuji mana nabi palsu, mana nabi yang benar. Nabi itu dikatakan roh di Bible. Di Yohanes itu. Lagi ya. Nah, di dalam Al-Quran Nabi Isa juga dikatakan waruhu min, roh dari kami. Ya wajar, memang roh itu ciptaan Allah ditiupkan ke dalam rahim Maria. Jadi nabi pilihan itu juga punya ruh, yaitu ruh manusia, bukan roh kudus. Oke, teologi karetnya udah selesai gantian ya. Jadi begini Bang Ali ya, saya jelaskan. Roh kudus, iya, kalau roh kudus dan roh kebenaran itu adalah sosok yang sama. Berbicara tentang roh. Di mana datanya, Bebe? Sabar dulu. Berbicara tentang. Di mana datanya roh kebenaran dan roh kudus? Jangan akrobat. Di mana datanya? Di mana dalilnya? Meme. Roh kudus, roh itu dalilnya mana? Roh kudus sama roh kebenaran sama. Dalilnya mana? Jangan dalilnya sirkus. Roh kudus itu artinya roh itu tertuju kepada hakikat Tuhan. Kudus itu definisinya suci. Artinya roh kebenaran. Aduh. Dengar Bang Ali, ini kan sudah saya bilang dari tadi. Teologi akrobatik itu dipertontonkan kepada saya. Kayak gini mau ngelawan Bang Zuma, ya Allah. Meme. Aku bicara soal roh kebenaran. Kau dari tadi bilang roh kudus terus. Kau nih agak miring juga. Kau nih. Kau minum topi miring ya. Roh kudus dan roh kebenaran. Aku bilang roh kebenaran. Kau dari tadi bilangnya roh kudus terus. Jaka sembung bawa helikopter. Jaka sembung bawa golok. Meme, kapan lo kau tobat, Meme? Meme. Wah, udah mulai dia. Coba kasih satu dalil. Biar jangan. Oke, biar sama Bang Zuma. Ustaz, lanjut Ustaz. Ayo Bang Zuma, kasih lead 2 SKS. Gaya Bang udah korban tuh. Aku udah lama kali udah kangen. Aku reunian dulu kita ini. Dia mau kena cambuk sama Bang Zuma, biar aja. Bang Zuma monitor Abang. Iya. Baik. Ya, Bang Zuma, kita bikin topik tentang suara Tuhan dulu enak. Ini udah lama. Sebelum masuk ke situ untuk Yosi ya. Baca Kolose 3 nomor 1. Di situ ada kata sunegeiro, dibangkitkan. Jadi Yesus itu nanti dibangkitkan di akhir zaman ya. Nanti pada tiupan sangkakala ketiga sangkakala terakhir ya, Yesus itu dibangkitkan kemudian dari kubur. Baca Kolose 3. Jadi Yesus sekarang belum mati. Jadi yang termaktub di dalam surah Maryam ayat 33 itu, pada saat aku diwafatkan, itu maksudnya nanti kiamat Yesus ikut mati. Karena dia akan datang untuk yang kedua kali nanti. Pada kedatangannya yang kedua itulah kemudian Yesus meninggaul sama seperti makhluk yang lain. Nah, setelah dibangkitkan, setelah nanti orang mau dibangkitkan di pada mahsyar, barulah Yesus itu dibangkitkan juga. Kolose 3 nomor 1 itu dibaca. Nah, kalau Anda mengatakan diwafatkan di situ berarti dia wafat dan bangkit pada abad pertama, maka Anda harus menerima konsekuensinya. Di ayat 15-nya di situ juga Yahya atau Yohanes Pembaptis mengalami hal yang sama. Lahir, wafat, bangkit. Apakah Anda mengimani bahwa Yohanes juga sudah bangkit dari kubur? Nah, itu berat. Makanya kalau hanya memahami terjemahan Al-Quran tanpa ada ilmu itu nanti ditertawakan umat Islam. Sekira gitu ya. Jadi Yesus nanti itu bangkit setelah manusia bersamaan dengan Yesus bangkit. Baca Kolose 3 nomor 1. Pendekatan bahasanya sunegeiro, Yesus dibangkitkan bersama dengan orang-orang mati dari alam kubur. Demikian. Oke, masuk. Silakan di tema kita. Apa temanya tadi? Dibikin aja ulang apa blokir, yaitu apa suara Tuhan apakah makhluk? Itu bagus tuh. Iya, Bang Zuma. Di dalam surat Maryam. Apa suara Tuhan apa? Suara Tuhan apakah makhluk? Bahwa Isa itu dilahirkan dan mati dan bangkit kembali. Jadi ya di situ dia sudah menciptakan ya, kalau saya lihat ya.
udah mati dan dibangkitkan naik ke surga. Nggak ada dijelaskan di mana. Tunjukkan di dalam Al-Qur'an di mana bahwa dia dia akan datang kedua kali lalu dimatiin lalu dibangkitkan lagi. Di mana dalam Al-Qur'an? Ayat mana? Akan Anda membaca sendiri kan dalilnya? Itu dalilnya sudah Anda baca. Pada saat aku diwafatkan dan pada saat aku dibangkitkan. Nah, Nabi Isa akan turun untuk kedua kalinya, diwafatkan, dimatikan. Semua makhluk hidup akan mati, tak ada. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun akan mati nanti. Yang mencabut dan yang mematikan, yaitu malaikat maut pun akan mati. Nanti kemudian setelah dibangkitkan manusia itu di padang mahsyar, ketika dibangkitkan disatukan di padang mahsyar, barulah Yesus itu bangkit. Jangan bantah dalil. Kolose 3 nomor 1. Jangan dibantah dalil kitab sunnah. Tidak nyambung di Kolose sama di Al-Qur'an. Aku bahas apa yang ada dalam Quran. Bahwa di ucap Anda itu dibantah oleh kitab Anda sendiri. Anda menarasikan Al-Quran dengan asumsi liar Anda. Anda tahu tidak kapan data itu Yesus ucapkan, Isa ucapkan? Pada saat apa Yesus Isa mengucapkan itu? Tertulis bahwa Nabi Isa itu kan datang lalu membunuh babi, mematahkan salib, kan gitu selalu dinarasikan. Terus dimatikan lagi. Di mana ayat dalilnya di dalam Quran begitu, Bang Suma? Itu dalil yang kamu baca. Maryam 33 itu apa? Nggak ada di situ dia. Iya, pada saat aku diwafatkan dan dibangkitkan. Kan nanti pada hari terakhir, di situ kan dia sudah mati, sudah dibangkitkan dan sudah dinaikkan ke surga. Loh, yang jadi pertanyaan saya di mana dia akan turun ya? Terus kalau begitu di mana Anda? Coba Anda tunjukkan kepada saya kapan Nabi Isa wafat di dalam Al-Quran. Coba, kapan Nabi Isa meninggal dalam Al-Quran? Kapan? Itu sudah dijelaskan di surat. Ya, di kapan? Coba di mana? Di mana? 33-34 Maryam. Semua manusia itu memiliki 3 fase dalam hidupnya. Saya pun demikian. Saya dilahirkan, saya diwafatkan, dan saya dibangkitkan. Semua makhluk hidup begitu. Coba Anda baca di dalam Maryam 15 itu. Itu untuk Yahya. Ini Bang Suma, di mana dalilnya bahwa dia akan turun lagi terus dimatikan lagi? Alamak. Di mana dalam Quran dalilnya? Itu tadi Anda sudah baca. Itu Anda sudah baca. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Anda sudah baca dalilnya. Anda masih cari. Itu sudah terjadi. Di mana Nabi Isa alaihissalam itu meninggal? Di mana? Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa, diam. Al-Quran mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Mereka menuduh Nabi Isa dibunuh, tetapi tidak. Allah mengangkatnya ke hadiratnya. Tuh dalilnya ada. Nah, mana dalilnya Nabi Isa mati, wafat? Itu Maryam 33-34. Yang saya maksud di mana dalilnya Nabi Isa dibunuh? Itu dijelaskan bahwa nenek Mugipir. Justru Al-Quran surah An-Nisa, dengar, naik ke surga. Bung, Anda punya akal tidak? Anda punya akal tidak? Anda punya akal tidak? Anda punya akal tidak? Nabi Isa itu turun terus mau dimatikan lagi, tugasnya mematahkan salib dan membunuh babi. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jangan lari-lari lah Bang Suma. Aku tanya dalilnya di mana? Ini dalilnya. Mereka mengatakan telah membunuh, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Dengar, Saudara Yosi, dengar. Yang saya minta, dengarkan Saudara Yosi, penyembah Yudas, dengarkan. Mereka mengatakan telah membunuhnya, walakin wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Akan tetapi mereka tidak membunuh. Tidak membunuh berarti tidak wafat. Mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini dalilnya, mereka tidak membunuh. Melainkan yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Bal rafa'ahu Allahu alaihi. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa kepada kehadiratnya. Lalu kapan wafatnya? Wafatnya nanti
Setelah ia datang, makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu dalilnya tuh. Mereka kemudian tidak membunuh, melainkan Allah mengangkatnya ke langit. Lalu kemudian nanti datang kedua kalinya, dikatakan oleh Allah, tidak ada satupun dari ahli kitab yang tidak beriman ketika ia datang kedua kalinya. Ketika kiamat terjadi, tak ada lagi makhluk hidup, semuanya mati. Pada saat itu kemudian apa yang terjadi? Orang dibangkitkan, semua dibangkitkan, Yesus dibangkitkan, Isa dibangkitkan, semua dibangkitkan, hidup kembali. Dalilnya bahwa Isa akan turun mematahkan salib. Wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Menjelang kematiannya semua akan beriman. Kok lari-lari sih? Aku minta yang lain kok dijawab pakai hal yang Apanya yang Anda minta? Itu bukti bahwa Nabi Isa akan datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman. Tidak ada seorang pun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Tapi ini loh, aku bingung ya, kenapa Allah gitu udah diangkat hidup-hidup, terus udah di surga diturunin lagi ke dunia. Bukan di surga, dia di langit. Dia turun untuk apa? Untuk menghakimi ente semua. Untuk menghakimi, karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kamu. Karena kamu menuhankan dirinya. Terus satu lagi, katanya udah Nabi turunkan, Isa akan dimatikan lagi. Turunkan monyet ini, turunkan. Terus dalilnya di mana? Turunkan monyet ini, kamu ke gereja, kau jilat pantat pendeta. Oke? Kamu tidak punya hak berbicara Quran. Kalau kamu ingin belajar silakan, tapi kalau Anda ingin menghakimi Quran, kau pergi ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kamu nggak pantas untuk bahas Quran. Kafir laknatullah alaih. Semoga neraka menjadi tempat kembalimu kekal. Amin. Amin, 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 amin. Sok tahu Al-Quran, membacanya pun tak bisa. Bible aja nggak paham. Membahas Quran, ilmu nggak ada. Sok tahu, penyesat. Udah tahu Nabi Isa Yesus akan datang mengusir kalian. Kenapa dia datang kedua kalinya? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang menuhankan dirinya. Siapa yang menuhankan dirinya? Kristen. Mana buktinya? Matius 7:22, Matius 7:15 sampai 23. Orang-orang Kristen akan diusir oleh Yesus, dienyahkan ke neraka. Itulah tujuannya dia datang pada hari terakhir nanti. Berarti Isa datang kan? Yesus datang kan? Karena hari terakhir dia akan datang. Pada hari terakhir itulah aku akan pada hari terakhir banyak orang menyeru aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bermujizat, bernubuat, mengusir setan demi namamu? Maka pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu bukti. Itu bukti bahwa Al-Quran mengatakan beliau akan datang sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Kedatangan yang kedua. Itu jelas itu. Jadi dia datang dalam keadaan hidup, dia terangkat ke langit dalam keadaan hidup. Untuk kedua kalinya dia datang kemudian. Apa pembuktiannya? Bahwa Yesus itu tidak kemudian mengalami kematian. Baca Matius 24, nomor 23 sampai seterusnya. Di situ sangat jelas dikatakan. Yesus malah mengulangnya. Camkanlah, camkanlah. Sebab kedatanganku nanti bukan ditandai seperti apa yang diterangkan oleh penyesat di padang gurun dan dalam bilik, tetapi kedatanganku seperti kilat yang menyambar bercahaya dari timur sampai ke barat. Ya. Jadi jangan ngarang-ngarang, apalagi mengertikan terjemahan Al-Quran dengan seenak perutnya. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus atau Isa alaihissalam wafat dan kemudian bangkit, berarti Anda juga harus mempercayai ayat 15-nya. Yohanes atau Yahya mati bangkit. Berarti Yesus gugur, karena ada dua orang yang mati bangkit. Modal terjemah mau membahas Islam, mau menggurui kita. Kau ke gereja, cari pendeta, kasih melorot celananya, masukkan jari telunjuk Anda masuk, pull, cabut, habis itu jilat tangan Anda. Kalau Anda merasa itu permen, berarti Anda masih gila. Tapi kalau Anda sudah merasakan itu adalah coklat yang basi, berarti Anda sudah sedikit mewaras.